Oke, kita mulai ya untuk kuliah. Selamat sore semua. Silent semua ya. Selamat sore Iya, sorry, Pak. semua. Iya. Oke, Sore, Bu. ya thank you. Biar enggak kayak sendirian ya. Oke, di hari ini kita akan membahas tentang prinsip dari HVAC ya. HVAC ini heating, ventilating, air conditioning. Kenapa kita perlu bahas tentang AC? Karena di building automation system itu yang seperti saya sebut 50-60% energi di Indonesia ya itu habis di AC. Kalau di luar negeri sedikit lebih kompleks, apalagi negara 4 musim di dalam sistem HVAC-nya menggunakan ada heater juga dalam satu aliran, dalam satu ducting itu bisa dilalui oleh udara dingin maupun udara panas. Tapi kalau di Indonesia lebih banyak bukan lebih banyak ya, pasti udara dingin saja gitu ya. Nah, kita diskusi ya, enggak apa-apa, mic-nya dinyalain, kita diskusi dulu. Ya, ada lagi yang kalian kenal, AC yang kalian kenal, saya menyebutkan 4 ya. Ada split, window, sentral, ini orang sering sebut sentral ya, padahal sentral ini banyak banget sebenarnya. Terus kemudian standing. Dari 4 ini, mana yang kalian tidak tahu? Silakan, kita diskusi ya. Mungkin sentral, Pak. Soalnya sentral itu kan ada yang nempel di plafon, ada yang mesinnya jauh gitu dari ruangannya. Oke. Mungkin yang sentral, jarang lihat. Standing? Pernah Kalau ya? standing masih sering biasanya. Sering. Oke, saya tanya ke siapa? Thomas. Thomas ada, Thomas? Ada, Pak. Oke, Thomas, kamu pernah lihat AC window enggak? Yang kotak gitu. Pernah pakai berarti ya? Enggak, lihat aja, Pak. Pernah lihat aja. Karena ini AC window ini sekarang agak sulit ya carinya ya. Beberapa orang juga nggak males pakai ya. Begitu. Oke. Siapa? Yosua, dari 4 ini kamu pernah lihat semua enggak kira-kira? Yang jarang dilihat sih yang window, Pak. Yang window ya. Sisanya sering lihat. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Nanti dari pengetahuan tentang AC ini sebenarnya apa korelasinya dengan kita di automation gitu ya. Oke, thank you. Nah, kalau AC split sangat mudah kita temui ya di rumah-rumah, kalian pun akan gunakan AC ini. Ya, perlu kita lihat di gambar yang saya sajikan ini sudah saya record ya. Oh sudah saya record. Oke, perlu kita lihat ya di gambar ini ada 2 ya, ada bagian yang indoor, ada bagian yang outdoor. Sebenarnya bagian indoor ini isinya apa, terus kemudian bagian outdoor ini isinya apa ya. Saya tuliskan di sini berisi evaporator ya. Bagian ini ada evaporatornya, kemudian ada fan, kemudian ada controller ya, termostat begitu. Terus dipasang juga ada sensor temperatur. Secara prinsip bagaimana sih? Kita lihat gambar ini ya. Bagian depan itu terkadang ada, kalau kita buka ya AC ya, bagian depan ini ada filter ya. Sebelum sirip pendingin atau evaporator, bukan pendingin sebenarnya, itu heat exchanger ya, penukar panas. Nah, sirip yang pendingin itu diberikan satu filter ya. Bagian depan filter ini ketika kalau kita lihat yang di pintu AC ini ketika terbuka itu ada
semacam kipas yang panjang. Nah, kipas ini dua tugasnya. Yang pertama adalah mengalirkan udara dari mana? Ketika udara yang merah ini ya dari depan masuk melalui filter, itu melalui sirip-sirip yang kecil-kecil itu, ya. Udara yang melalui sirip-sirip kecil-kecil itu karena udara ruangan itu relatif lebih hangat ya dibandingkan sirip-sirip yang sudah dilewati refrigeran ya. Udara yang lewat itu jadi lebih dingin. Karena apa? Ada proses transfer ya, transfer panasnya menuju ke sirip itu sehingga udaranya jadi lebih dingin. Kemudian lewat bawah, lewat yang pintu yang terbuka itu, kemudian keluar. Nah, ketika keluar itu menjadi udara dingin. Nah, itu disirkulasi terus, ya, disirkulasi terus sehingga udara yang di dalam ruangan ini jadi lebih dingin. Semakin lama semakin dingin dan berusaha mencapai setting point yang diinginkan. Nah, kalau kita lihat di belakang AC ini ada dua pipa, ya. Pipa tembaga, satunya itu menuju ke outdoor dan yang satunya menuju ke indoor, begitu. Ya, apa yang lewat di sini namanya refrigeran. Yang kita kenal, mungkin kalian kenalnya dengan nama Freon. Sebenarnya Freon itu adalah nama merek ya, sama seperti orang beli Aqua. Aqua itu kan nama merek kan, sebenarnya kan istilahnya air mineral gitu. Karena Aqua adalah pertama kali begitu ya di Indonesia, maka kita sebutannya menjadi Aqua gitu. Seharusnya kan air mineral. Sama, refrigeran juga begitu. Kita sering kenal dengan Freon, Freon itu merek, kata umumnya refrigeran ya. Oke. Nah, bagian outdoor isinya apa? Isinya itu kondenser. Kondenser ini juga sama bentuknya, kalau kalian pernah lihat bagian sisi belakang outdoor, itu mirip dengan sirip-sirip begitu, penukar panas juga itu. Panas dari yang diambil dari indoor, dilewatkan ke sirip-sirip pendingin ini, dan itu dibuang oleh blower fan. Makanya ketika kita berada di depan unit outdoor, itu terasa hangat karena dia ini menyedot panasnya dari heat exchanger atau penukar panas itu dikeluarin gitu ya. Ada apa lagi di dalam situ yang cukup mahal sebenarnya adalah kompresor. Kemudian ada expansion valve yang berfungsi untuk mengeluarkan panas ke udara bebas. Jadi ini jangan sampai ya ini dipasang di dalam rumah ya. Kalau ini kalian pasang di dalam rumah ya bulat aja kan. Ini harus dipasang di luar, makanya dinamakan outdoor. Dia mengeluarkan panas yang dari dalam dikeluarkan ke udara bebas. Kira-kira seperti itu fungsinya. Nah, kalau kita lihat lebih detail, gambar 1 sama 2 ini sama sebenarnya ya. Saya ambilkan 2 ini biar bisa terlihat lebih besar ya. Ini fan coil ini heat exchanger ya, heat exchanger penukar panas begitu. Kita lihat siklusnya dari expansion valve ya, katup ekspansi ini masuk refrigerannya, ini dingin ya, dingin kemudian dikeluarkan ini sedikit lebih panas begitu ya, lebih hangat. Nah, pada saat dengan kompresor ini bertekanan tinggi ya. Karena ini ada bertekanan tinggi, high pressure, maka segala sesuatu yang ditekan itu ada gesekan, kompresinya tinggi, maka dia jadi lebih panas gitu. Nah, ketika lebih panas, nah heat exchanger yang ada di luar ini, di outdoor, ini namanya kondensor ya, itu di blower gitu ya. Dengan blower diambil, panasnya dikeluarin, masuk ke sini lagi, diputar terus begitu. Ya. Secara prinsip sederhana, ya. Begitu. Bagian sebelah kanan ini kita bisa lihat udara panas ini di outdoor itu ditiup atau kalau blowernya ada di
bagian depannya berarti disedot panasnya keluar. Sebenarnya aliran udara kan, ini keluar. Di sini udara panas. Ya, kadang-kadang udara panas ini sebenarnya bisa dimanfaatin ini. Kalau kita heat exchanger ini kita pakai, kita tempel dengan heat exchanger yang lain, maka kita bisa dapatkan air panas harusnya. Kalau kita mau modif ya, logikanya kan ini panas. Kita tempelkan dengan heat exchanger yang lain, ya. Terus kemudian yang dilewati air mengalir, maka kita dapat air yang hangat tanpa perlu mengeluarkan energi lagi karena memanfaatkan panas dari AC. Ini sudah ada yang buat ini, ya, memanfaatkan panas dari AC. Oke. Kemudian dikeluarkan lewat katup ekspansi, masuk ke evaporator, begitu. Nah, udara dingin ini yang keluar ke ruangan kita. Ini udara dari mana? Ya, udara dari ruang, disedot, keluarnya dingin. Puter aja terus, begitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya. Media yang dialirkan adalah refrigeran, atau dikenal awam dengan nama freon. Ya. Terjadi perubahan fase dari gas dan cair. Ya. Kita tidak belajar banyak ke sini, ini teman-teman mesin ya yang belajar tentang bagaimana cara perubahan energinya. Tapi kita belajar di bagaimana how to automatically gitu ya, bagaimana mengotomatiskan dengan menambahkan sensor, dengan menambahkan motor dan sebagainya. Kita akan belajar banyak di sini. Oke, selanjutnya ya. Ini adalah yang kedua, AC window. Pada dasarnya AC split sama AC window ini sama, ya. Mereka ada dua heat exchanger. Heat exchanger-nya itu berupa apa? Berupa satunya itu evaporator, satunya adalah kondensor. Nah, cuma karena mau menghemat tempat atau biar bisa ditempelkan satu dinding masuk di kamar, di satunya dikeluar gitu ya. Jadi ini perlu dilubangin gitu aja ya, kotak. Kemudian satu sisinya itu di dalam, satu sisinya di luar. Ini kira-kira AC window ya, bentuknya kotak gitu ya. Bagian separuh ini adalah indoor, bagian separuhnya adalah outdoor. Kalau kita lihat komposisinya kan persis ini. Ini adalah evapnya, kemudian masuk kompresor, kemudian ini adalah kondensor, masuk ke nanti katup ekspansi, ini expansion valve ya, terus masuk lagi putar. Sama ya, hanya compact gitu ya. Nah, ini fan-nya kalau kita lihat ini adalah meniup udara panas di kondensor keluar. Kondensor coil kan, kalau ini evap coil ya, evaporator coil. Kalau kita lihat, nah sama dua kan, juga sama dua. Ini untuk di bagian dalam ada fan-nya, bagian luar juga ada fan-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini fan-nya bentuknya berbeda, ya. Masuknya dari samping, kemudian hembusannya ke depan sini, ya. Ini teman-teman mesin belajar bagaimana teknik membuat blower ini. Tempat kita tidak, gitu ya. Kalau yang satu sisi, ini blowernya niup ke keluar. Gitu. Nah, apa yang disebut AC sentral? AC sentral ini cukup banyak sebenarnya ya. AC sentral itu juga disebut AC terpusat. Yang terpusat apanya gitu ya? Kita lihat yang terpusat yaitu sistem pendinginan yang terpusat dan dialirkan melalui pipa pendingin. Nah, pipa pendingin ini namanya ducting. Gitu. Ini ya, namanya ducting. Kalau kita seperti yang minggu lalu ya, saya sudah jelaskan kalau kita di mall misalnya kelihatan ada semacam pipa-pipa yang dicat hitam tidak ditutup, itu sebenarnya ducting atau berupa kotak-kotak begitu ya, itu ducting ya. Nah, ini loh yang terpusat ya. Hari ini kita akan banyak belajar tentang sentral sebenarnya ya. Kalau apa ini split window ini di rumah tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan sentral, karena sentral ini bisa ratusan PK ya. Nah, kroso ini kalau misalnya dihemat terasa banget gitu. Nah, dibutuhkan kontrol sama ya, termostat. Kalau kita lihat di dalam rumah ini atau di dalam gedung perkantoran ini ada termostat ya.
beberapa rumah mewah ini sebenarnya AC sentral ini tidak hanya digunakan di gedung-gedung besar. Ada beberapa rumah-rumah besar yang cukup mewah, mereka tidak pakai AC split begitu, tapi mereka pakai AC-nya yang sentral. Kalau yang besar namanya chiller, kalau untuk perumahan namanya karena lebih kecil ya, namanya mini chiller ya. Pada dasarnya prinsipnya sama gitu. Hanya PK-nya aja yang lebih kecil gitu. Nah, AC jenis ini biasanya banyak digunakan di bangunan. Kalau rumah-rumah biasanya rumah mewah, kalau rumah kecil jarang gitu ya. Mall, perkantoran, rumah sakit, hotel dan sebagainya. Kenapa kok rumah-rumah kecil jarang? Apakah tidak bisa? Ya bisa saja. Tetapi untuk membangun sebuah ducting ini, sebuah sistem ducting juga butuh biaya yang banyak, ya. Begitu. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini ada damper namanya ya. Nanti kita kenal dengan banyak ini ya istilah damper. Nah, ini keluarnya ini bisa dibagi. Kelebihannya apa? Sebenarnya dengan posisi yang seperti ini, kalau kita merasakan di AC, di lab katakanlah ya pakai atau di rumah split begitu ya, ada orang yang kena hembusannya tepat di kepala gitu ya, nggak bisa homogen rata gitu, nggak bisa. Tapi kalau dengan AC sentral kelebihannya bisa lebih homogen karena dampernya bisa kita bagi ya, bisa kita atur berapa kekuatannya yang dihembuskan di situ, itu ada settingnya semua, sehingga lebih merata kalau dengan AC sentral. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah AC standing dan portable. Standing dan portable itu berbeda, ya. Kalau standing kadang-kadang dibuat di gereja, terus tempat-tempat pesta, ya. Pada dasarnya ini mirip dengan AC biasa, hanya bisa dilepas, katakanlah ya, dilepas, dipindahkan. Ini standing. Gitu. Kadang-kadang memang ini ada persewaan ya, persewaan untuk AC standing, untuk pesta-pesta. Gitu. Terus kemudian kalau portable itu dilihatnya seperti ini gitu ya, kecil. Terus kemudian tetap ada pembuangannya gitu. Agak mirip bentuknya dengan air cooler ya, tapi air cooler yang dikasih es batu itu dinginnya sebenarnya karena es batu, air dingin yang disemprot ya. Istilahnya diinfiltrasi masuk ke filter, dan filter ini di blow dengan angin gitu ya. Maka sebenarnya udara dingin itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari air dingin yang terserap di filternya kemudian ditiup gitu. Tapi kalau ini beda, ini tetap menggunakan freon ya. Bedanya air cooler dengan AC portable. Oke, next ya. Nah, saya langsung masuk ke AC sentral yang nantinya kita akan pelajari. AC sentral ini pada dasarnya saya sebut dengan chiller ya. Chiller ini ada namanya air cool chiller, ada water cool chiller. Bedanya apa ya? Kalau kita lihat AC rumah ya, balik lagi, ini kita berbicara tentang kondensor ya. Kita lihat ya AC rumah tadi. Nah, kondensor ini didinginkan dengan udara ya. Kondensor ini yang panas didinginkan dengan udara ya. Dengan cara apa? Ditiup. Balik lagi. Ini juga air cool chiller, kondensornya didinginkan dengan udara tanpa dilengkapi dengan cooling tower. Cooling tower itu bentuknya kayak gini. Ini contoh ya, sebenarnya berbagai macam. Yang umum kalau kalian lihat ini jarang terlihat ya, biasanya kadang di atas, kadang di industri, di bawah juga bisa sih. Nah, cooling tower ini bentuknya seperti ini. Saya cerita sedikit tentang cooling tower ya. Cooling tower ini sebenarnya air itu di dalamnya itu kayak ada bentuk lebah gitu ya. Nah, itu diteteskan. Nah, pada saat air panas itu diteteskan, itu kan kena udara. Nah, ini di bagian atas ini ada blower juga. Air yang diteteskan, di-blow gitu ya, ditiup, maka ketika ada di bawah ini, air ini sudah jadi dingin, suhu ruangan kembali ya, baru dialirkan lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua adalah water cool chiller. Kondensor
itu didinginkan dengan air. Ya ini cooling tower ini dilengkapi dengan cooling tower, ya. Lebih efisien tapi lebih ribet gitu. Oke. Lebih efisien tapi lebih kompleks, lebih ribet, ya. Karena apa? Banyak perlengkapannya jadi banyak gitu. Kalau ini hanya kondensernya hanya ditiup sama blower. Kalau yang ini tidak, dilewatkan ke cooling tower gitu. Next ya. Sebelum masuk ke lebih dalam, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan. Nah, saya akan masuk ke, kalau ini tadi water cool, ya, ini air cool. Saya akan masuk ke water cool. Bagaimana caranya? Modelnya kayak gini nih, ya. Ini kondensor, ya. Yang ini evaporator. Saya tidak membahas yang di sini. Kalau kita lihat ya, ini adalah kompresor, ini adalah expansion valve, begitu. Sama, secara prinsip sama, ya. Saya akan membahas di sisi yang lain, ya. Kita lihat ya. Saya ulang lagi. Ini adalah kondensor, ini adalah evaporator. Sama kan? Secara konsep yang dialirkan refrigeran ini, itu ya dua ini, kondensor evap. Ini. Bedanya kalau di rumah, ya, dari kondensor ini langsung, dari evap ini langsung ditiup masuk ke ruangan. Sekarang kita coba bayangkan ya. Kalau misalnya segede TP gitu ya, pakai AC-nya yang kayak gini. Terus kemudian yang dialirkan itu refrigeran. Sebesar TP. Kira-kira berapa ratus kilo gitu ya. Mungkin ya ratusan kilo ya. Atau berapa ton mungkin ya. Yang dialirkan masuk ke seluruh Tunjungan Plaza misalnya. Atau mal-mal yang lain. Sebesar itu ya. Nah, dasar pemikirannya seperti itu. Apakah ada? Ada ya. Yang dialirkan ada. Tapi saya tidak membahas ke situ dulu ya. Apakah ada AC yang seperti itu? Jadi refrigeran yang dialirkan ada, ya. Tapi saya akan membahas yang sisi chiller. Jadi yang dialirkan adalah air. Kalau kita itu tidak mau mengalirkan refrigeran ke seluruh bangunan kita, berarti ini kita masukkan di chiller. Evapnya, ya kembali lagi, evaporatornya ini dialirkan air, ya. Ini. Di bagian evaporator itu air. Pada saat air bersentuhan ya, bukan bersentuhan ya, bersentuhan tapi tidak secara fisik gitu ya. Jadi ada kalau kita lihat ya, ini katakanlah ada, saya carikan gambarnya ya. Bentar. Kelihatan di sana? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini contoh ya, ilustrasi dari gambar ini. Heat exchanger itu banyak tipenya, ya. Kita lihat ya. Kalau misalnya saya kasihin refrigeran dingin ya, gini ya. Atau ini ya, saya misalnya kasih, ini tulisannya bisa berubah ya. Kalau ini kan hotter before, cooler after. Ini bisa dipakai untuk boiler juga sama, heat exchanger. Misalnya ini pendingin ya kan, ini jangan dilihat tulisannya. Ini dingin. Pada saat ini dingin kan lewat sini nih refrigerannya, ya. Oke. Nah, di satu sisi ini dilewatkan air. Nah, air ini kan pakai pompa didorong, ya. Ini kebalik ya. Ini pakai
blower juga bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya ini air yang tidak dingin, agak uam begitu, terus keluarnya itu jadi lebih dingin ya. Tulisannya sekali lagi jangan ini tolong diabaikan. Jadi tulisan ini saya kasihin air yang didorong, airnya air biasa, karena ininya dingin, akhirnya apa? Panas yang ada di air itu diserap oleh heat exchanger ini yang ada refrigeran. Keluarnya jadi dingin. Nah, ini jadi air dingin. Kira-kira seperti itu fungsinya ya. Saya lanjutkan lagi ke slide yang tadi. Nah, kita lihat ya. Sama seperti di dalam evaporator juga begitu. Ada freon, katakanlah diputar-putar gitu ya, keluar begitu. Nah, kan ini freonnya dingin kan, refrigerannya dingin. Nah, ini ada air. Air ini sekitar, biasanya ya, sekitar 12 derajat Celcius. Terus masuk ke dalam ini, karena ini lewat daerah dingin, keluarnya jadi 7 derajat Celcius. Ya, kenapa 12 dan kenapa 7? Chiller itu secara rule, itu perbedaannya sekitar 5 derajat. Ya. Andai kata, kalau yang masuk ini 7 derajat, keluarnya 7 derajat, ya, lama-lama kalau itu diputar terus, ini bisa membeku. Pertanyaan saya, siapa yang pernah AC-nya sampai jadi es? Ada? Di rumah? Saya, Pak. Pernah? Kristo? Biasanya AC yang jadi nge-freeze itu ada dua. Freonnya habis, refrigerannya tekanannya kurang, atau yang kedua itu kotor. Biasanya kalau sudah dicuci hilang gitu. Nggak tahu. Punyamu kamu amatin enggak ketika diservis diapain? Waktu itu relaynya rusak, Pak. Kenapa? Relaynya rusak. Oh, kontrolernya. Kalau kontroler berbeda lagi ya, berarti akhirnya dia over pendinginannya gitu, ya. Jadi intinya begitu. Ketika AC di rumah kalau kotor, anginnya nggak bisa lewat, itu juga bisa nge-freeze, bisa jadi kayak salju gitu ya, jadi es batu. Nah itu juga berbahaya gitu. Oke ya, makanya pada saat kalau di chiller bedanya ini ketika ini masuknya lebih kecil dari 12 derajat, nanti chiller ini akan error, akan mengeluarkan kode error, ada alarm nanti, gitu, ya. Nah, primary return sama primary supply ini kemana? Ini air inilah yang dialirkan ke seluruh bangunan. Air dingin inilah yang dialirkan ke seluruh bangunan, gitu. Sampai sini bayangannya ada pertanyaan enggak? Jelas enggak? Gitu. Kalau nggak jelas, saya jelasin lebih dulu gitu. Ada pertanyaan enggak? Bingung atau jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jose, jelas enggak? Iya, masih jelas. Masih jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, ini semakin lama semakin masuk. Bagaimana kita ngatur ya? Oke. Nah, konsep kita akan ngatur di bus itu, kita akan ngatur bagaimana primary return sama primary supply ini bisa menjaga 5 derajat ini deltanya gitu ya. Terus kemudian kalau seandainya turun apa yang harus dilakukan itu nanti gitu. Oke, kita lihat ya. Bagian garis berwarna hijau ini sisinya refrigeran. Bagian garis berwarna merah ini sisinya air ya. Nah, ini saya tulis cairan glikol ini apa? Jadi begini. Kalau air itu kan titik bekunya itu kan 0 derajat ya. Pada saat air itu kepingin suhunya ya, katakanlah suhunya ini kepingin tak turunin lagi. Misalnya dipakai untuk apa?
eh, kalau kita itu dipakai untuk frozen food gitu ya, misalnya udang gitu ya, udang itu pada saat dia dilewatkan itu kayak disembur sama udara dingin, keluar itu langsung beku sudah. Nah itu pasti minus gitu ya. Ini pasti minus ini suhunya. Ini juga minus meskipun dijaga minus deltanya tetap 5 derajat, tapi airnya minus. Gimana caranya air bisa minus? Kalau nggak gitu kan beku. Nah, ada cairan kimia yang ditambahkan dengan glikol sehingga titik bekunya air itu bisa turun gitu. Bisa minus. Nah, yang model begitu itu dipakai pada frozen food ya, pada perusahaan-perusahaan yang pengalengan dan sebagainya. Ini harus minus nantinya. Gitu. Cairannya nggak bisa pakai air, airnya ditambahin dengan cairan kimia ya. Gitu. Secara prinsip sama persis ya. Terus di sini ada apa lagi? Di sebelah kanan ini ada VFD ya. VFD ini bisa digunakan untuk mengatur kompresor. Jadi kalau kalian itu beli AC yang dinamakan inverter ya, itu sama dengan VFD ini. Apa singkatannya VFD? Variable Frequency Drive. Ada yang mengatakan bahwa ini istilahnya bukan VFD, tapi VSD. VSD adalah Variable Speed Drive. Ya, sama. Orang yang nyebut VFD, VSD, inverter, pada dasarnya mengatur putaran motor atau mengatur kompresor, kerja kompresor agar mendapatkan daya yang lebih hemat. Tujuannya ke sana. Kalau kita untuk mendapatkan daya yang lebih hemat, caranya ngatur frekuensi ya. Ini frekuensinya diatur, maka dia bisa memperlambat nanti begitu. Oke, next ya. Nah, saya akan putarkan ini dari ini ya, punyanya Danfoss ya. Saya akan putarkan untuk training tentang ini ya, sebentar. Before starting off with the course, I will give you an introduction to HVAC systems. Refer to the system shown. There are three main sections involved in this system. They are cooling system, heating system, air handling unit, AHU. The cooling system is used to reduce the temperature of the environment that the HVAC system is controlling. The components of the system are chiller, cooling tower, condenser pump, primary pump, secondary pump. Let us move on to the heating system. This system is used to increase the temperature of the environment that the HVAC system is controlling. The components of the heating system are boiler, primary pump, secondary pump. The third section is the air handling unit. The AHU controls the ventilation and temperature in a building by controlling the airflow capacity. The components of this section are cooling coil, heating coil, air filter, ductwork, supply fan, return fan, inlet damper, exhaust damper, return damper. Let us now see how cooling is provided by this system. The warm water rejected by the chiller is sent to the cooling tower through the condenser pump and cooled. This cold water in the cooling tower basin is pumped onto the chiller. The secondary pump pumps the chilled water from the chiller to the cooling coils. Fresh air blows in from the inlet damper. This air flows across the cooling coils and its temperature is reduced. The water in the cooling coil takes up the heat from the fresh air blown through it, and this warmed water is sent back to the chiller by pump for chilling. The chill air flowing out of the cooling coils
is moved into the ductwork by means of a supply fan. Through the ductwork, chilled air is distributed to the individual zones. The warm air in the zones are sent back through the return fan. A part of this air is sent out as exhaust. The other part is fed back into the system through return dampers, to be used for cooling. In case the process is that of heating, the hot water from the boiler is fed to the heating coil by means of the secondary pump. Oke. Kita coba diskusin dulu ya. Ayo kita diskusi ya. Saya berharap kalian juga bisa mengisi. Pertanyaan saya, di dalam AC rumah kita, kalau bisa, udaranya yang sudah dingin dibuang atau tetap harus di dalam ruangan itu harus tertutup rapat menurut kalian? Tutup biar ruangannya tertutup. Ruangannya tertutup biar udara panasnya, biar angin panasnya nggak masuk terus. Oke. Apa yang terjadi kalau itu kalau di rumah ya? Apa yang terjadi kalau pemikiran kita yang selama ini di rumah itu diterapkan pada rumah sakit? Nggak bisa, soalnya rumah sakit terbuka. Ya, ayo diskusi. Siapa? Rumah sakit terbuka. Ya, karena rumah sakit terbuka. Ada caranya. Kalau kita lihat di supermarket katakanlah ya, pintunya kan terbuka kan, tapi dia ada tirai udara, istilahnya tirai udara. Pernah enggak ketika kita berdiri di swalayan yang cukup besar ya, di pintu, kemudian ada semacam blower di atas pintu itu nyembur udaranya ke bawah, pernah enggak? Pernah, Pak. Ya, itu tirai udara. Tirai udara itu tujuannya agar udara dingin yang ada di dalam itu berusaha tidak bisa keluar dari situ gitu. Ya, itu tujuannya, salah satunya tirai udara seperti itu. Pertanyaan saya begini. Andai kata kalau rumah sakit ya, apalagi di ruang isolasi, kita pokoknya diputer aja terus ya. Nah, itu kalau ada kuman, ada bakteri, itu muter ya. Muter di seluruh rumah sakit itu gitu. Kenapa? Karena namanya sentral. Nanti kalau kita lihat kembalinya kan ke tempat yang sama, dan itu karena ducting itu dialirkan menuju ke seluruh ruangan kalau pemikirannya seperti konsep di rumah. Gitu. Makanya terkadang ya, bukan terkadang ya, kalau di rumah sakit itu ductingnya dibuat berbeda kadang. Dan itu ada udara yang dibuang. Gitu. Udara yang dibuang. Jadi boros, iya, tetapi itu membuang itu menghilangkan kuman penyakit sebenarnya. Dan ada sebagian itu yang dialirkan masuk lagi, tetapi melalui filter-filter yang sudah ditata, gitu. Ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Kita lihat lagi ya, sampai kalian paham. Ini blowernya yang lewat ya. The water passes through the coil, and it is returned to the boiler. The rest of the flow is same, as in the case of cooling. Let's start with the first module. By the end of this module, you will have a basic understanding on VAV application, how it works traditionally, and Danfoss solution. The key benefits of using a VLT,
HVAC drive, and VAV systems. Let's start with the first module. Kita lihat lagi ya. By the end of this module, you will have a basic understanding on VA. In case the process is the third section. Let us. Ya, kita lihat ya. Saya jelaskan dari chiller ini ya. Ini, chiller ini, dia ada pompa, namanya condenser pump. Tujuannya apa? Dari aliran air itu, dialirkan ke cooling tower. Ini cooling towernya. Nah, cooling towernya kan bisa kotak kan? Ya. Terus kemudian hasilnya, ini tentunya lebih dingin. Masuk lagi ke kondensor. Makanya dinamakan kondensor pump. Yang bagian bawah, itu sebenarnya adalah evaporator. Ya. Nah, saya tidak jelasin ini kenapa ada ini ya. Nanti aja. Ini ada fungsinya ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat, kita bisa melihat bagaimana caranya dia bisa masuk dan keluar. Kita lihat ya. Move on to the heating system. This system is used to increase the temperature of the environment that the HVAC system is controlling. The components of the heating system are boiler, primary pump, secondary pump. The third section is the air handling unit. Nah, dia sebut air handling unit. Ini adalah ducting yang ada di dalam sebuah gedung gitu ya. Nah, isinya itu ini ya. Isinya ini nanti akan saya jelaskan lebih ya. Air handling unit itu ya ada cooling coil-nya. Nah, ini yang kotak ini cooling coil. Kemudian cooling coil ini ada blower-nya ya. Ini yang dialirkan ke seluruh gedung. Kira-kira seperti itu. Kita lihat ya. The AHU controls the ventilation and temperature in a building by controlling the airflow capacity. The components of this section are cooling coil. Ini cooling coil. Kalau ini di Indonesia kan tidak ada, ya. Cooling coil. Kalau ini heating coil. Ya. Heating coil ini dilewatkan udara, bukan udara ini, air panas lewat ke sini. Nah, ini heating coilnya jadi panas. Pada saat saya kasihin semburan udara, maka yang panas yang masuk. Kalau yang cooling coil, pada saat saya kasih semburan udara, maka dingin yang masuk. Ini biasanya untuk negara 4 musim. Saya lanjutkan ya. Heating coil, air filter, ductwork, supply fan, return fan, inlet damper, exhaust damper. Oke. Satu lagi. Return damper. Kita lihat ya. Ini sudah porsi yang cukup lengkap ya. Pada saat saya ngomong ke cooling coil aja ya. Cooling coil udara, terus kemudian ini ada supply fan atau blower gitu ya. Nah, blower ini untuk apa? Fan ini untuk nyedot udara dingin ini, karena ini sudah udara kan, udara dingin masuk ke ruangan. Katakan lewat sini ya. Kemudian yang return fan ini kadang-kadang tidak ada gitu. Bisa ada, bisa enggak, kadang-kadang juga ada di masing-masing ruangan gitu. Namanya FCU, fan coil unit ya. Nah, ini untuk mengeluarkan kotakannya ini namanya ducting atau ductwork gitu ya. Pada saat ini exhaust dampernya ini saya tutup, maka dia tidak ada udara yang keluar. Dia lewat sini, makanya disebut return damper. Oke, return damper ini inlet. Inlet ini udara bebas ya. Udara bebas. Logikanya bagaimana? Kalau saya taruh satu sensor, entah ya, sensornya di sini misalnya ya. Ada sensor temperatur, sensor CO2, sensor humidity gitu ya. Saya taruh di sini. Kalau misalnya CO2-nya buruk ya, CO2-nya turun, maka perlu memasukkan udara dari luar gitu.
Ini dibuka damper ini. Seberapa? Tergantung nilai CO2-nya berapa. Inlet dampernya, udara dari luar itu dibuka. Tentunya harus yang bersih gitu ya. Udara dari luar dibuka. Ketika dampernya ini dibuka separuh, maka ada debit udara yang akan masuk. Berapa persen ini bisa diatur ini gitu. Kemudian return damper itu juga bisa diatur. Berapa persen dari inlet damper, berapa persen dari return damper gitu. Kalau ini saya tutup, berarti kombinasinya berapa? Inlet damper berapa persen, return air berapa persen. Tinggal buka dampernya aja. Kalau semisal udara itu rumah sakit, ya, berarti berapa persen harus dibuang dan digantikan dengan inlet damper. Meskipun di sini ada air filter. Nah, air filter ini biasanya tidak hanya satu, tapi dia bertumpuk, ya. Mulai dari filter yang besar, ya, menengah sampai kecil, gitu. Kalau kita bicara filter, itu banyak banget tingkatannya, ya, gitu. Nah, filter yang masuk ini salah satunya kalau di rumah sakit dikasih UVC, di dalam ducting ini tidak kelihatan, dikasih UV lamp, gitu, UVC. Itu sebenarnya bukan karena pandemi COVID saja. Dari awal, ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang katakanlah di industri, di dalam ductingnya itu ada UVC gitu, agar membunuh bakteri gitu. Nah, itu dimasukkan, masuk lagi, putar lagi. Kira-kira konsep pendingin seperti itu, ya. Nah, ingat, presentasi inlet damper, return damper, sama exhaust damper ini diatur berdasarkan sensor berapa persen. Itu pekerjaan kita di dalam coding nantinya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita next ya. Let us now see how cooling is provided by this system. The warm water rejected by the chiller is sent to the cooling tower through the condenser pump and cooled. This cooled water in the cooling tower basin is pumped onto the chiller. The secondary pump pumps the chilled water from the chiller to the cooling coils. Fresh air blows in from the inlet damper. This air flows across the cooling coils and its temperature is reduced. The water in the cooling coil takes up the heat from the fresh air blown through it, and this warmed water is sent back to the chiller by pump for chilling. The chill air flowing out of the cooling coils is moved into the ductwork by means of a supply fan. Through the ductwork, chilled air is distributed to the individual zones. The warm air in the zones are sent back through the return fan. A part of this air is sent out as exhaust. The other part is fed back into the system through return dampers, to be used for cooling. In case the process is that of heating, the hot water from the boiler is fed to the heating coil by means of the secondary pump. The water passes through the coil, and it is returned to the boiler. The rest of the flow is same as in the case of cooling. Let's start with the first module. Oke, saya lanjutkan ya. Ke slide berikutnya. Ini sudah ada ininya ya. Tadi kita sudah ini ya, sudah kita putar, kira-kira komponennya ini saya ambilkan dari situ ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang saya akan masuk lebih jauh lagi tentang AHU. Ini loh, yang sekarang diputar-putar di ducting ini, ya. Ini seperti apa sebenarnya? Bentuk aslinya itu gambarannya seperti apa? AHU itu kayak gini.
Dan ini besar banget. Kalau kita masuk ke AHU, nanti kapan-kapan saya fotokan ya. Saya nggak punya fotonya. Kalau saya di gedung gitu, AHU ini kotaknya kira-kira bisa 2 meter ya. 2 meter kali 2 meter kali 6 meter, tingginya kira-kira 1,5 meter ya, besarnya ini. Ini 2 meter gitu ya, ini mungkin 6 meter, ini 1,5 meter ini kotaknya. Makanya perlu ruangan gitu ya. Nah, kita lihat udara masuk, ini namanya plenum. Plenum itu percampuran antara udara yang return air dengan udara masuk yang dari bebas. Itu namanya plenum ya. Terus kemudian ketika udara masuk, ini loh ada filter. Kelihatan ada berapa lapis filternya ya. Nah, ketika udara masuk, ini ada blower. Blower. Nah, udara yang masuk ini disebul gitu ya, ditiup gitu. Terus kemudian ini cooling coil-nya ditata gitu ya. Cooling coil-nya, kemudian udaranya keluar. Udara yang keluar ini sudah dingin banget gitu ya. Sebenarnya ini dari mana? Cooling coil ini dari mana? Ini heat exchanger juga. Dari mana? Air. Air yang dari mana? Ini udara dingin, air dingin yang sudah melalui ini masuk ke cooling coil. Nah, ini kecil ini, itu ini. Ya. Ini kan saya putus tadi kan. Ini kan sebenarnya masuk ke AHU ini. Primary supply, primary return, ini masuk ke AHU. Cooling coil AHU, ini putusnya di sini. Ya. Itu. Saya gambarkan ya. Bentar, kita tunggu dulu. Saya gambarkan. Ini ya. Ini saya gambarkan ini evaporator. Evap. Terus kemudian ini kan katakanlah ke AHU. Ya. Ini ke from AHU. Nah, ini masuk cooling coil lagi. Ini cooling coil. Yang ini apa? Yang ini refrigeran. Ya, yang ini apa? Ini evap, ini kondensor. Kondenser, ya. Terus kalau ini ke sini cooling tower ya. Ini cooling tower, ini balik dari cooling tower. Kira-kira seperti itu. Nah, cooling coil ini andai kata ini tak gambarkan ya. Ini fan. Ya. Ini fan, sebul, ini kan nah, ini udara ini apa ini? Ini adalah air dingin. Nah, ketika kita blow, ini larinya kemana? Ini ducting.
Nah, ini udara. Ini isinya udara ya. Ini isinya udara. Nah, ini yang dilarikan ke kemana-mana, dibagi. Nanti ada damper. Ke ruang-ruangan ini. Udara ini sudah udara. Ya, seperti itu kira-kira. Nanti kembali lagi, cooling coil ini masuk lagi ke, ini AHU-nya ya. Ini AHU-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjutkan. Oke. AHU adalah sistem yang berfungsi sebagai penukar kalor atau heat exchanger ya, di mana udara dari luar gedung ya dengan suhu antara ini ya dihembuskan melalui cooling coil, diambil gitu. Kemudian dihembuskan ke seluruh ruangan instalasi dan ruang ya. Gitu. Next. Ini loh bagian-bagiannya, komponen dari AHU ya. 1, cooling coil. Cooling coil atau heating coil mirip ya, satunya coil pendingin, satunya coil pemanas. Kemudian ini air filter, ini ya, ini air filter. Filternya macam-macam, ada berapa tingkat gitu. Kemudian ductwork ini ductingnya. Terus supply fan, ini supply fan. Return fan ya ini modelnya, tapi dikuan untuk kembalinya. Inlet damper, exhaust damper, return damper ya. Ini adalah damper ya, kita bisa buka berapa persen. Nah, contoh sensor kalau kita lihat ya, antara yang sebelum masukan filter dengan setelah filter, biasanya kita sensor, namanya pressure differential sensor. Kalau pressure differential sensor ini ada threshold-nya dan filter ini buntu, angin sebelum dan sesudah deltanya tinggi, threshold-nya terlewati, maka dianggap filter ini buntu. Ya. Ada cerita yang cukup menyedihkan ya di rumah sakit gitu ya, tidak di Jawa tapi di luar pulau ya. Ini tidak dingin. Karena apa? Filternya harusnya sudah ganti. Ya. Karena tidak dingin, secara otomatis engineer-nya mengajukan penggantian filter dan tidak disetujui. Akhirnya apa? Biar dingin, dia ambil satu obeng yang panjang, dia tusuk filternya, akhirnya lubang pressure diferensialnya turun, maka anginnya bisa lewat. Dingin. Tapi apa? Sudah seperti tanpa filter. Jadi kuman pun akan masuk bersama udara yang lain gitu. Ini fungsinya filter ya. Jadi filter ini benar-benar disensing agar kita tahu filter ini buntu apa enggak gitu. Kalau sudah buntu ya harusnya dibersihkan atau diganti gitu ya. Itu ada maintenance-nya. Nah, maintenance ini salah satu tugas BAS. BAS melakukan predictive maintenance. Sebelum rusak dia harus tahu dan memberikan pop-up warning. Ya, salah satunya seperti itu. Contoh yang kedua. Ini kalau putarannya kurang, ini kan VSD ini juga, variable speed drive. Kita bisa lihat arusnya mengalir berapa. Kalau dia ini ada semacam harus di maintenance ya, kotor dan sebagainya, ini arusnya naik. Nah, itu juga menjadi predictive maintenance gitu. Itu tugas BAS ya. Kita tidak membuat semuanya, tetapi kita mensensor dan memonitoring satu persatu, termasuk dari filter, blower, cooling coil dan sebagainya. Ini disensing semuanya. Ya. Oke. Next. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan ya dengan cara saya jelaskan dengan Danfoss tadi ya. Sama. Nah, ini adalah single line diagram dari instalasi chiller ya. Kita lihat ya. Ini chillernya. Chiller ini kondensor ya, sisi kondensor.
ini adalah hot water, ya. Water inlet masuk, ya. Kita lihat satu-satu. Ini adalah lambang dari water pump. Ini adalah flexible joint. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk, kalau ngomong pump, ini mesti ada flexible joint begitu. Jadi bentuknya adalah pipa, tapi yang bisa fleksibel. Kenapa? Water pump ini kan namanya pump. Namanya pump ini kan bergetar. Getarannya pun bisa disensing sebenarnya. Arusnya, getarannya, power factornya ini disensing semua. Bagaimana kondisi dari pump ini. Pokoknya namanya bus ini harus menentukan predictive maintenance. Prediktif, namanya prediktif itu bukan preventif. Ya, prediktif itu sebelum terjadi, dan itu tidak boleh terjadi. Sebelum terjadi kerusakan, dia harus diketahui terlebih dahulu. Dan dikeluarkan kalau ada artificial intelligence-nya, berarti kalau kondisinya seperti ini, solusinya apa gitu, itu harus dikeluarkan. Nah, dari water pump ini masuk ke flexible joint, kemudian ini valve gitu ya, ada inject valve dan sebagainya. Kita lihat ya, ini ada termometer, ini ada pressure gauge ya, ini ada gate valve, filter ini kalau ada air yang ini Y filter ya, biasanya ngantong di sini, kemudian baru masuk ke dalam chiller. Dikeluarkan juga sama. Nah, ini ada dua ya, water tank ya. Ini tidak usah dibahas ya, yang heaternya. Seringkali tidak dipasang gitu ya. Water tank, ini biasanya satu aja cukup. Ini diberikan dua ya. Andai kata kalau ada kebocoran di dalam instalasi, maka air ini turun. Ketika turun, debitnya, karena airnya berkurang ya, maka expansion water tank ini akan mengisi gitu ya. Mengisi otomatis gitu ya, mengisi. Oke, dikeluarkan. Nah, yang saya jelaskan sebelum ini ya, sebelum menutup pertemuan kita ya, ini tentang ini. Ini ada valve ya. Andai kata kalau ini tuh masih dingin, ini masuknya 12, keluarnya 7 gitu kan. Kalau ini tuh masih dingin, katakanlah masih 10, maka chiller ini bisa dihentikan gitu. 7, akhirnya apa? Katakanlah ini 10 gitu ya. Dia dilewatkan yang di sini, enggak perlu lewat chiller. Dia masih turun terus, katakanlah jadi 8 gitu ya. Ini kan 7 kan, ini jadi 8. Nah, ini kan delta T-nya ini kan cuma 1 derajat kan, enggak perlu lewat chiller, chillernya dimatikan. Maka dia langsung bypass lewat sini. Nah, ini ada valve. Valve-nya ini ada termostatnya, ada sensor suhunya. Nanti sensor suhunya itu diatur oleh chiller ini. Gitu. Chiller punya controller, punya. Gitu. Dia langsung diatur oleh ini. Nah, langsung dia bypass ke sini. Oke, demikian juga nanti ini di AHU dan FCU. Ini juga ada model begini. Minggu depan saya akan jelaskan. Sebelum saya jelaskan lebih dalam ke sana, saya ingin kalian sampai detik ini jelas enggak gitu. Ada pertanyaan enggak? Pak, ya. Kalau misalnya dia langsung lewat valve itu di chillernya apa enggak? Lama-lama jadi beku. Karena kan enggak ada air yang hangat yang lewat di situ. Nah, pada saat itu dia tidak lewat, chillernya bisa mati, bisa dimatikan. Paham, Juan? Oh, seperti itu. Tapi kalau misalnya suhunya naik turun itu kan bisa menyebabkan kayak chillernya mati, terus nanti dihidupkan lagi, nanti kalau sudah dimatikan lagi kan enggak tambah boros, Pak? Itu kan lama, Juan. Jadi gini, itu nanti masuk ke sequencing. Itu ada satu bahasan, namanya misalnya chiller itu ada 4 ya. Chiller itu ada 4. Memang tujuannya begitu. Pada saat ada 2 cara sequencing ya. Ini saya ngomong cara yang pertama. Pada saat pertama kali jalan ya, mall pertama kali buka, tentunya kan panas kan udaranya kan, ya. Nah, ini pertama kali nyalakan chiller 1. Biasanya kita bikin begitu karena itu algoritmanya, chiller 1 nyala. Kemudian berapa saat kemudian dia belum memenuhi kan, setting point-nya belum terpenuhi, maka dia nyalakan 2. Maka nyalakan 3, nyalakan 4 gitu. Oke,
pada saat dia sudah memenuhi, pasti itu akan dimatikan, Juan. Dimatikan salah satu. Itu pun tidak mati nyala seperti AC rumah, cukup lama ininya. Karena itu nanti ada histeresis. Dia nyala, suhu nyala dan matinya tidak sama. Paham ya? Kayak pompa ini loh. Kayak tandon. Tandon itu ketika dia mengisi airnya sudah sampai 90% gitu ya, 100%, maka pompanya kan mati kan. Nah, pada saat dia itu turun di 90%, apakah pompanya nyala? Enggak. Dia harus tunggu sampai level tertentu yang ditentukan, maka dia baru nyala lagi. Chiller juga demikian sequencing-nya. Kira-kira kayak gitu. Itu cara pertama. Cara kedua untuk efisiensi energi yaitu memberikan VSD ke masing-masing chiller itu. Dan pompa. Itu bedanya banyak. Oke, terjawab enggak, Juan? Terjawab, Pak. Ya, nanti itu kita akan pelajari di berikutnya, ya. Nanti saya akan bawakan Oke, untuk Pak. white paper-nya macam-macam caranya seperti apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah jelas semua? Jelas, Pak. Oke, clear ya? Ya. Ini untuk hari ini sampai di situ ya. Dari chapter 2 kita belajar dari fundamental bagaimana sistem bekerjanya chiller secara sederhana. Minggu depan saya akan lanjutkan bagaimana sedikit mengontrol AHU dan ke programmingnya gitu. Ya. Oke. Terima kasih.